Kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran undang-undang, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang-undang. Profesor Sacipto Raharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dan selamat sore bagi kita semua. Bertemu dengan saya lagi, Umar Faruk, di kajian vakum, kajian terkait pemahaman hukum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait aliran hukum positif, di mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait hukum alam. Selanjutnya kita melanjutkan pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya. Mari kita akan membahas aliran hukum positif. Aliran hukum positif sebenarnya merupakan kritik keras terhadap aliran-aliran sebelumnya, atau kritik keras terhadap hukum alam, di mana hukum alam yang sifatnya begitu abstrak dan sanksinya tidak secara langsung berlaku ketika orang tersebut melakukan sebuah pelanggaran, maka lahirlah aliran hukum positif yang merupakan berangkat dari kritik terhadap hukum alam. Aliran hukum positif sendiri dapat dipahami sebagai hukum yang dikeluarkan oleh penguasa, hukum yang bebas dari anasir-anasir politik, sosiologi, dan histori. Bahkan aliran hukum positif menekankan bahwa hukum harus terbebas dari segala nilai, termasuk dari etika. Aliran hukum positif sendiri dalam beberapa literatur menyebutkan setidaknya ada dua tokoh yang menjadi figur penting yang memprakarsai aliran hukum positif. Pertama adalah John Austin, yang kedua adalah Hans Kelsen. Namun sebelum membahas dari kedua tokoh ini, perlu kiranya kita pahami bahwa aliran hukum positif dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, aliran hukum positif analitis atau bisa disebut analytical jurisprudence, atau yang kedua adalah aliran hukum murni atau disebut Rechtsratsherr, yang mana aliran hukum yang pertama, aliran hukum positif analitis, merupakan salah satu penggagasnya adalah John Austin. Kemudian aliran hukum murni yang sudah tidak asing lagi di telinga kita adalah penggagasnya adalah Hans Kelsen dengan positif yuridisnya yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. John Austin sendiri, teman-teman sekalian, merupakan salah satu ahli teori hukum yang
berasal dari Inggris, dan namun lebih pendekatan jurisprudensinya menggunakan teori positivisme hukum. Dan Austin merupakan salah satu tokoh yang sangat menantang keras terhadap aliran hukum alam. Karena menurut Austin, hukum itu adalah perintah penguasa. Hakikat hukum terletak pada unsur perintah yang menjadi pondasi utama, dan negaralah yang berdaulat dan memperbolehkan untuk memerintah dan memberikan perintah terkait larangan-larangan, mana yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan. Dan hukum sendiri harus dapat menakut-nakuti warga negaranya agar warga negara tersebut bisa mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan oleh negara. Di mana dalam pemikiran ataupun gagasan dari John Austin ini, bahwa hukum itu memang harus memuat unsur perintah, kemudian sifatnya harus memaksa dan dibuat oleh negara untuk melaksanakan hukum. Selanjutnya, setelah kita membahas dari pemikiran John Austin, kemudian kita akan melanjutkan pembahasan terkait tokoh selanjutnya, yakni Hans Kelsen. Hans Kelsen sendiri adalah ahli hukum dari Austria, di mana Hans Kelsen ada pada waktu kebangkitan Nazi di Jerman. Kemudian Hans Kelsen ini mengasingkan diri ke Jenewa, karena Hans Kelsen merupakan salah satu tokoh dari ataupun masih keturunan Yahudi, sehingga untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, kemudian Hans Kelsen melarikan diri ke Jenewa pada tahun 1933. Kemudian Hans Kelsen ini mungkin sudah tidak asing bagi teman-teman sekalian, karena ketika berbicara Hans Kelsen merupakan salah satu tokoh yang sangat terkenal dengan teori hukum murninya, apalagi dengan jenjang norma yang ditawarkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen sendiri, sebagaimana yang telah saya sampaikan, bahwa Hans Kelsen merupakan salah satu tokoh dari aliran positivisme yuridis, di mana Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum harus bersih dari anasir-anasir non-yuridis, seperti misalnya sosiologi, politik, histori, bahkan etis. Di mana pemikiran ini yang kemudian dikenal dengan teori hukum murni, Reichsherr dari Hans Kelsen. Jadi hukum menurut Hans Kelsen harus terbebas dari anasir-anasir politik, anasir-anasir sosiologi, historikal, dan etik. Kemudian Hans Kelsen sendiri berpendapat bahwa hukum adalah suatu solen kategori atau kategori fakta,
di mana Hans Kelsen juga berpendapat bahwa hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk yang rasional, di mana hukum sendiri harus dapat mengendalikan tingkah dan perbuatan manusia. Inilah dua pemikiran tokoh dan aliran hukum positif yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Karena kenapa harus kita membahas hukum positif? Karena hampir semua negara menganut hukum positif atau hukum yang dikeluarkan oleh negara, hukum yang dibuat oleh negara, hukum yang diperintahkan oleh negara. Inilah salah satu dua tokoh yang menjadi prakarsa, jadi pelopor penting dari aliran hukum positif. Sehingga ketika kita berbicara hukum, maka yang terdengar di benak kita ataupun terlihat dan kita rasakan pasti hukum itu adalah yang dikeluarkan oleh negara. Apapun yang dikeluarkan oleh negara, pasti kita sebagai orang yang belum tahu ataupun belum mengerti terkait hukum lebih dalam, pasti itu adalah hukum. Begitu sentralnya negara, begitu pentingnya negara berperan penting dalam penegakan dan pembuatan hukum. Cukup sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat. Dan saya di sini bukan berarti saya menggurui, tapi kita saling berdiskusi dan sharing pengetahuan terkait tentang hukum. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.